diskusi kebangsaan soal konflik agraria struktural menakar arah berpihakan pemerintah nasional di Bumi Rempang. Tentu dalam diskusi malam hari ini kita ditemani dengan 4 pemateri. Yang pertama, Bapak Mustafa Ainul Mustafa. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Dan materi kedua adalah Bapak. Selamat malam. Materi kedua adalah Pengirang Awangku Muharani, SPD, MA. Materi tiga yaitu Ibu Bivitri Susanti, SH, LLM. Yang keempat adalah Bapak Dr. Sahir Rashid, SH, MHum, SCLA. Ya. Jadi itu materi keempat yang koreksi Zahir Rusyad. Sahir Rusyad. Mohon maaf Pak, Sahir Rusyad, SH, MHum, CLA. Terima kasih Bapak atas waktu dan tempatnya. Nah, tentu lahirnya diskusi hari ini tidak kita melihat problem proses agraria atau problematika yang terjadi pada saudara kita di Pulau Rempang yang mengakibatkan banyak konflik yang terjadi, konflik kekerasan dan penindasan yang terjadi di saudara kita. Tentu ini sesuatu hal yang kemudian perlu kita diskusikan secara mendalam apa ya sebenarnya yang terjadi. Apakah kemudian konflik ini akan terus berlanjut? Nah, maka perlu kemudian kita membahas pada malam hari ini. Nah, dalam konflik hari ini yang kemudian didalilkan adalah proses pembangunan proyek strategis yang kemudian diusung oleh pemerintah hari ini yang mengakibatkan 7.000 hektar tanah yang kemudian dibebaskan oleh pemerintah, yaitu ada 6 kelurahan yang kemudian tergusur dalam proses pembangunan proyek itu. Nah, dengan hal demikian maka banyak terjadi kekerasan antara masyarakat dengan aparat. Nah, tentu ini suatu hal yang sangat miris. Karena apa? Karena pemerintah membenturkan masyarakat dengan aparat. Nah, sedangkan kita tahu bahwasanya aparat ini merupakan simbol kekerasan atau simbol pemaksaan yang kemudian simbol kekerasan atau pemaksaan oleh pemerintah. Nah, tentu secara substansi aparat negara atau penegak hukum itu secara umum pada sejatinya adalah menegakkan hukum, malah ini beralih fungsi dia menjadi pelindung daripada investor-investor yang terlibat dalam pembangunan proyek strategis nasional. Nah, maka untuk itu perlu adanya kajian yang mendalam soal ini. Maka saya beri kesempatan kepada Bapak Ainul Mustafa untuk sedikit memberikan kajiannya kepada kami. Kepada Bapak Ainul Mustafa, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman aktivis Planeleh yang telah mengundang saya dalam kesempatan forum ini, sekaligus juga mempertemukan saya meskipun dalam dalam jaringan begini atau secara online dengan guru saya Pak Yus atau Pak Zahir Rusyad. Kami memanggilnya Pak Yus. Jadi Pak Yus ini adalah penguji tesis saya di Universitas Widya Agama Islam di pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Widya Agama. Dan juga selamat malam juga untuk Mbak Bivitri Susanti yang tulisannya juga saya baca.
semoga melalui forum ini, forum diskusi ini, kita menghasilkan satu jawaban yang kira-kira menjadi kegelisahan teman-teman semuanya, khususnya teman-teman dari aktivis panelis sebagai panitia. Nah, mohon maaf, saya sebetulnya ingin menyiapkan slide, tapi karena waktu, kesibukan dan sebagainya tidak sempat. Walaupun sudah saya coba sebelum diskusi ini dimulai, gitu ya. Dan oleh karena itu saya coba ingin menjelaskannya secara verbal saja. Semoga ini nanti bisa membantu untuk pemahaman kita semua, gitu ya. Nah, pertama, oleh karena pemapar atau pemateri kedua dan ketiga nanti itu mungkin sebagian besar karena pakar hukum ya, jadi akan melihatnya dalam sudut pandang hukum. Nah, saya ingin melihatnya kasus Rempang ini dari sudut pandang kapital kritik atau kritik terhadap kapitalisme sesuai latar belakang atau aktivitas saya di organisasi Pronadien untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam dan Intran Institute. Nah, saya mulai. Kira-kira pemaparan saya akan saya bagi ke dalam 2 atau 3 bagian ya. Yang pertama berkenaan dengan latar belakang atau posisi kasus Rempang dalam dalam konfigurasi ekonomi politik nasional. Yang kedua, nanti akan kita bicara tentang akar persoalan ya terjadinya kasus Rempang ini. Dan sekali lagi saya akan melihatnya dari sudut pandang kapital kritik. Yang ketiga, saya akan memaparkan kira-kira apa yang bisa kita lakukan, gitu ya. Ini suara saya jelas ya, Mas Galif? Jelas. Oke, terima kasih. Jelas. Oke, akan saya mulai. Pertama, saya kira sudah tahu semua bahwa kasus ini cukup luar biasa menyorot perhatian publik ya. Dan kalau kita pelajari dalam kasus-kasus konflik agraria nasional, sebetulnya ini bukan pertama kalinya. Kalau kita mengacu data Konsorsium Pembaruan Agraria, satu NGO yang bergerak pada konflik agraria, advokasi konflik agraria dan penelitian dan sebagainya, saya kira dari tahun ke tahun angka dari konflik agraria atau perampasan tanah ya dalam bahasa yang lebih tegas, karena konflik agraria di sini yang dimaksud adalah konflik agraria struktural yang berkenaan dengan pelibatan negara dan korporasi, itu tidak berkurang dari tahun ke tahun. Kalau dilihat dari trennya, 5 tahun belakangan itu tidak pernah turun dari sekitar 200 konflik, ya, 200 konflik per tahun. Data ini mungkin bisa diperdebatkan, tetapi karena memang tidak ada data pembanding yang signifikan, ya, saya tetap memakainya untuk melihat secara garis besar tentang kondisi konflik agraria di Indonesia secara kuantitatif. Lalu dalam tren konflik agraria belakangan itu juga terjadi terutama di sektor infrastruktur ya, di sektor infrastruktur, dan salah satunya adalah PSN. Jadi proyek strategis nasional. Tahun 2021 konflik agraria di sektor infrastruktur itu menduduki posisi kedua terbanyak gitu. Dan PSN itu kira-kira mendominasi sekitar 70%-nya. Artinya apa? Ini kemudian menjadi pertanyaan. PSN ini sebetulnya adalah proyek strategis nasional atau penggusuran skala nasional. Nah, laporan KPA 2021 dikasih judul penggusuran skala nasional. Dan kalau kita lihat ini kan terjadi di banyak tempat ya. Kita melihatnya di dalam kasus dampaknya adalah misalkan kita bisa lihat yang juga ramai beberapa bulan yang lalu di Wadas, Jawa Tengah, ya, itu dampak turunannya, dan di tempat-tempat yang lain. Nah, kita juga melihat ya bagaimana konflik Rempang ini didahului dengan penetapan secara terburu-buru
Eh, jadi proyek PSN itu diperbarui berkali-kali dan kemudian kebelakangan untuk rempang itu dimasukkan dalam peraturan Menko Perekonomian tanggal 28 Agustus 2023 dan beberapa hari kemudian yang kemudian memicu konflik karena memang seperti sebagaimana yang kita lihat itu ada upaya yang sangat masif ya untuk mengusir masyarakat dari tanahnya, untuk mengusir masyarakat dari tempat tinggalnya, tempat mereka untuk mencari mata pencarian, memenuhi kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Nah, kita sebetulnya saya kira harus melihatnya dalam apa ya, dalam garis besar situasi ekonomi politik nasional yang kira-kira pasca pandemi COVID itu memaksa arus investasi secara lebih cepat ya. Setelah ketika pandemi COVID itu gerak kapital mengalami kemandekan atau mengalami kerugian dalam banyak hal ya. Bagi penguasa modal ketika mobilitas masyarakat itu terhenti, entah itu untuk produksi, entah itu untuk distribusi barang-barang dan konsumsi, maka itu adalah sebentuk kerugian. Dan pasca pandemi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain, termasuk Cina, itu berupaya untuk menggenjot perekonomiannya untuk mengejar apa yang dianggap merugikan akibat pandemi selama beberapa bulan itu. Nah, oleh karena itu sebetulnya kasus ini bagi saya adalah kasus yang berkenaan dengan dengan mobilitas kapital atau mobilitas modal, dan ini berkenaan juga dengan sejarah garis besar ya umat manusia dalam periode ini yang kemudian disebut sebagai kapitalisme. Jadi kita hidup di dalam satu corak produksi kapitalis yang mengharuskan prasyarat-prasyarat tertentu, termasuk salah satu karakter dari kapitalisme itu adalah apa yang disebut sebagai akumulasi primer atau akumulasi primitif. Jadi ada satu teori yang menyebutkan bahwa awal mula dari kapitalisme itu adalah rajin, lalu kemudian kerja keras dan seterusnya. Tapi inilah yang nanti kemudian dikritik oleh Karl Marx melalui Das Kapital itu, bahwa awal mula kapitalisme itu dipenuhi dengan banyak praktik perampasan, banyak praktik penyingkiran, banyak praktik eksploitasi terhadap alam dan lain sebagainya, termasuk yang menimpa masyarakat adat di berbagai negara. Dan teori ini saya kira masih relevan, dan belakangan kemudian teori ini dikembangkan oleh David Harvey dan pemikir yang lain saya kira melalui accumulation versus possession-nya itu. Jadi dia dimaksud sebagai akumulasi primer karena memang mengandaikan 3 tujuan ya bagi kapital ya. Yang pertama adalah pemisahan produsen dari alat-alat produksinya. Jadi petani yang selama ini mungkin menguasai lahannya, baik itu secara individu ataupun secara komunal, itu kemudian dipisahkan dari alat produksinya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menyediakan prasyarat kedua bagi arus modal, yaitu tenaga kerja. Jadi kalau orang-orang belum terpisah dari alat produksinya, maka mungkin akan kesulitan bagi kapital untuk mencari tenaga kerja. Nah, salah satu syaratnya untuk menyediakan atau menciptakan tenaga kerja ya adalah memisahkan orang-orang yang sebelumnya belum terpisah dengan alat produksinya, yakni tanah khususnya, agar menjadi terpisah sehingga mereka berkebutuhan untuk menjual tenaga kerjanya kepada pemilik modal. Nah, ini sebetulnya masih relevan dalam situasi sekarang ya. Dan kemudian kebijakan-kebijakan ini juga didukung oleh berbagai instrumen hukum ya, yang sebetulnya memberikan legitimasi bagi kapitalisme itu untuk melakukan ekspansi secara masif ya, baik itu untuk mengeksploitasi buruh maupun untuk mengeksploitasi alam. Jadi izin bang, ya, dekatkan, ya, kita tolong dekatkan mikrofonnya bang lebih jelas bang, soalnya ada musik. Oke, sorry. Jadi
Ya, begini jelas ya? Cukup jelas, Bang. Iya. Eh, jadi kita harus melihatnya eh, dalam sudut pandang kapital kritik ya. Menurut saya sudut pandang ini sangat relevan. Jadi kalau ditanya apa akar masalahnya, sebetulnya ya struktur ekonomi politik yang sampai sekarang itu diakui oleh pemegang kebijakan atau pembentuk kebijakan sebagai satu sistem ekonomi yang harus diimplementasikan. Dan selama beberapa dekade, kapitalisme itu kan mengalami beberapa eufemisme ya atau penghalusan agar supaya dia tidak terlihat barbar, tidak terlihat jahat dan seterusnya. Dan salah satu bentuk eufemisme itu adalah investasi. Nah, investasi itu kan bisa kita pahami eh, sebagai apa namanya upaya kapital untuk melakukan ekspansi ya. Jadi ekspansi kapitalisme itu punya karakter yang sudah pasti ekspansif ya. Jadi ini ciri bawaannya. Tanpa ekspansi maka dia akan mengalami stagnasi, dan kalau stagnan maka dia bisa rugi, dan kalau dia rugi maka kira-kira bisa tersaingi oleh pemilik modal yang lain yang juga berkepentingan untuk mengakumulasi kapitalnya, karena kapitalisme kan dibangun sebagai satu sistem yang kompetitif ya. Pada titik tertentu, kompetisi ini juga mengharuskan mereka untuk mempengaruhi pemegang kebijakan atau otoritas pemerintah untuk melakukan segala cara untuk memuluskan ekspansi modalnya itu. Maka kita juga tidak heran sebetulnya dalam proyek-proyek demikian itu dipenuhi dengan tindakan korupsi, penyuapan, dan seterusnya. Nah, teman-teman dalam kasus dalam kasus proyek strategis nasional mungkin bisa melihat catatannya Transparansi Internasional tentang bagaimana proyek infrastruktur itu yang belakangan dibangun itu syarat dengan korupsi. Laporannya baru dirilis saya kira. Nah, saya kira posisi demikian penting ya. Jadi melihatnya dari sudut pandang kapital kritik. Tentu nanti akan dijelaskan dalam sudut pandang yang lain ya. Jadi selama tidak ada koreksi terhadap struktur ekonomi politik yang dibangun, saya kira kemungkinan besar ya perampasan tanah atau kemudian proyek strategis nasional termasuk investasi di Rempang ini akan tetap dilanjutkan. Apalagi kalau tidak ada dukungan yang relatif masif ya. Cuman alhamdulillahnya sebetulnya kita lihat ya bahwa apa yang terjadi di Rempang itu menimbulkan reaksi yang cukup keras, dan karena kerasnya reaksi masyarakat di sana, kita kemudian juga sedikit banyak terpengaruh untuk memberikan fokus kita kepada kasus ini. Dan ini yang kira-kira membedakannya dengan beberapa kasus di tempat lain yang kira-kira situasinya sama, tetapi level perlawanannya tidak sekeras yang terjadi di Rempang gitu. Jadi konflik agraria ini sebetulnya konflik laten yang bisa saja terjadi di banyak tempat, termasuk di tempat-tempat yang sampai sekarang belum manifest konfliknya. Itu. Dan itu adalah bawaan dari sistem ekonomi politik yang dibangun. Jadi ini terjadi sejak lama, nanti kita akan mungkin bisa membahas secara lebih jauh apa yang kira-kira bisa membedakan situasi yang kita hadapi sekarang dengan situasi yang lain kira-kira. Nah, jadi saya kira itu dulu dari saya. Semoga nanti bisa dilanjutkan diskusi secara lebih panjang, dan itu ya. Saya kembalikan ke Mas Galih untuk melanjutkan diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Ainul atas pemaparannya. Ya, tentu secara umum tadi Koreksi nama saya Inamul. Inam, siap. Ya, Inamul Inam. Mustafa. Ya, siap. Inamul Mustafa. Terima kasih Abang Dah atas penyampaiannya tadi. Cukup jelas apa yang kemudian pandangan Abang Dah tadi soal ekonomi politik. Ya, berarti ini atau apanya asal mulanya bagaimana kapital hari ini terjadi stagnan akibat COVID-19 yang kemudian eh, mengharuskan para pemodal atau orang kapitalis untuk kemudian melakukan ekspansi untuk mempercepat
perkembangan ekonomi secara global. Itu kira-kira pandangan umum dari Bang Inamul Mustafa. Nah, sekarang kita ke pemateri kedua, yaitu Bapak Dr. Mohon maaf, Bapak Panggirang. Mohon maaf, Bapak Panggirang sudah ada di dalam Zoom. Oh, kita lanjut ke Ibu Bivitri. Mohon maaf Ibu, selamat malam. Iya, selamat malam. Siap Ibu. Ya kita lanjutkan kepada beliau untuk sesi pemateri yang kedua. Ya, tentu ini akan sedikit memberikan kita gambaran soal kebijakan nasional dan terkait dengan kasus konflik agraria di Rempang. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan Ibu Bivitri. Waktunya 15 menit, Baik, Bu. 15 menit boleh, tapi minta tolong saya bisa share screen ya. Oh, oke, sekarang udah bisa. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Saya waktunya 15 menit, jadi akan menyampaikan sedikit PowerPoint yang sudah saya siapkan supaya waktunya pembicaraan kita nggak ngalor ngidul ya, kita bisa fokus. Sebenarnya saya tertarik sekali nanti untuk mendengarkan catatan dari warga Rempang sendiri yang saya kira lebih tahu masalahnya di lapangan seperti apa. Tapi saya ingin masuk ke pertama gambaran besarnya yang saya kira nanti silakan dikoreksi bila ada yang keliru. Saya kutip ini dari satu publikasi yang dikeluarkan kemarin oleh Solidaritas Nasional untuk Rempang, YLBHI, Walhi, dan kawan-kawan. Tapi intinya yang ingin saya tekankan, Ibu dan Bapak sekalian, adalah sebentar ya, saya ambil pen sebentar untuk coret-coret. Yang ingin saya tekankan dari slide yang ada di depan ini, agak kecil-kecil mungkin, tapi mudah-mudahan kalau di Zoom kelihatan ya. Saya ingin menekankan bahwa konflik ini memang bukan sesuatu yang baru betul, tapi memang sudah lama. Dan akar masalahnya nanti akan saya tunjukkan lebih lanjut adalah sebenarnya soal hak menguasai negara atas tanah yang kemudian menimbulkan konflik tanah yang sekarang ini sedang terjadi. Dan bahkan kalau dilacak, yang saya kutip dari laporannya kawan-kawan YLBHI, Walhi, dan kawan-kawan, itu adalah mulai dari 2004 ketika waktu itu, ini yang coret-coret saya, bukan penyusup ya, memang saya coret-coret sendiri. 2004 ini sebenarnya sudah ada perjanjian seperti ini dan juga sudah kalau mau dilacak lebih jauh, saya kira nanti karena sudah ada porsi pembicara lainnya, saya tidak menceritakan lebih jauh soal keberadaan kampung-kampung adat yang ada di Pulau Rempang. Tapi saya fokus pada soal proyek strategis nasionalnya. Nah, ini 2004 kawan-kawan dimulainya sebenarnya. Dan sebenarnya kita juga tahu kalau mau mundur lagi sedikit karena saya memperhatikan ini juga ya informasinya supaya cukup semuanya pembahasan kita. Tapi kita juga paham bahwa Batam itu juga dibuatkan sebagai kawasan otorita waktu itu, BP Batam pada zamannya Soeharto. Ketuanya waktu itu Pak Habibie. Jadi dengan konteks itu, dalam konteks hukum tanah di daerah yang dijadikan sebagai otorita Batam itu sudah dikenakan yang namanya hak pengelolaan. Idenya waktu itu adalah supaya tidak ada spekulan tanah. Jadi semuanya dikenakan hak pengelolaan sehingga kalau misalnya ada narasi yang mengatakan salah sendiri warga Rempang itu tidak membuat sertifikat. Nah, ini narasi yang keliru. Karena sertifikat nggak bisa didouble. Sertifikat atas hak milik itu tidak bisa semudah kita datang ke BPN, tok-tok-tok, Ibu Bapak BPN, saya mau bikin sertifikat. Tidak semudah itu. Satu, karena dalam kawasan otorita Batam itu sudah ada hak pengelolaan negara. Tapi yang kedua juga, janganlah kita naif bahwa dalam kenyataannya semua warga negara sama di hadapan hukum. Karena nyatanya tidak.
nyatanya adalah orang-orang yang tidak punya akses pada kekuasaan akan sangat sulit mendapatkan selembar kertas yang namanya sertifikat itu. Mungkin kelihatan mudah bagi ibu bapak, kita-kita, saya sendiri juga tinggalnya di perkotaan. Kita kaum urban di perkotaan mungkin aksesnya sedikit lebih mudah, tapi tidak demikian halnya dengan di kawasan lain, terutama di kawasan pedesaan begitu ya, apalagi ada konteks kampung adat. Karena kampung adat itu juga masyarakatnya komunal, kepemilikan tanahnya komunal. Nah, dalam konteks hukum Indonesia, tanah adat itu tidak bisa langsung serta-merta dibikinkan sertifikat. Makanya waktu itu Pak Jokowi, saya kira beritanya sudah beredar banyak sekali, sebenarnya bagian dari janji kampanyenya pada 2019 adalah membuatkan sertifikat untuk orang-orang di Pulau Rempang. Tapi nyatanya sertifikat tidak pernah dibuat, malah dengan alasan tidak ada sertifikat, mereka akan digusur. Nah, singkat cerita dari tahun 1980 sekian, saya catatannya ketinggalan, sampai dengan 2004 dan sekarang 2023. Kalau Ibu dan Bapak perhatikan, pada tanggal 29 Juni 2023 itu ada penandatanganan MOU dan seperangkat perjanjian kerjasama dengan Xinyi Group. Nilainya besar sekali, 11,6 miliar US dollar. Jadi ini saya nggak jago matematika, tapi silakan dikonversi ke rupiah. Triliunan, ratusan triliun nilainya. Untuk membangun memang namanya Eco City ya, tapi sebenarnya bagian dari Eco City itu dari kawasan itu adalah pabrik kaca untuk pembangkit listrik tenaga surya, solar panel. Kaca, jadi bukan kaca jendela biasa, tapi kaca secara umum termasuk kaca untuk solar panel itu. Nah, sebulan kemudian, 28 Agustus, proyek ini masuk dalam daftar proyek strategis nasional. Masuknya ini tidak susah, Ibu dan Bapak, karena tinggal diubah peraturan Menteri Koordinator bidang perekonomian. Itu perubahan ketiga kalau saya tidak salah. Jadi tidak sesulit membuat undang-undang, harus ada DPR-nya ikut, menteri-menteri pada ikut. Enggak, tinggal Permenko Perekonomian tanda tangan keluarkan Permenko baru yang isinya daftar baru proyek strategis nasional. Sudah jadi. Jadi dalam waktu sebulan dia masuk. Nah, soalnya ketika dia masuk proyek strategis nasional adalah dia akan diistimewakan. Nanti saya akan paparkan dalam slide-slide berikutnya. Nah, dia masuk, dia akan kalau PSN maka dia akan masuk rezim tersendiri dalam proyek strategis nasional. Dia akan diistimewakan sekali, dipermudah mulai dari perizinan sampai pengadaan lahan. Ada skema yang namanya pengadaan lahan untuk pembangunan atas nama kepentingan umum yang dibuatnya zaman Soeharto tahun 1993. Tapi oleh Jokowi digunakan lagi, bahkan dikuatkan sebagai skema khusus untuk PSN, dan dikuatkan pula PSN-nya mulainya 2016 proyeknya Jokowi, tapi dikuatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, mulai kelihatan relasi-relasi berbagai peraturan perundang-undangan yang kita miliki. Nah, yang saya kemudian kutip dari kawan-kawan Solidaritas Nasional untuk Rempang adalah ternyata ada ancaman kriminalisasi yang luar biasa. Ini pola, Ibu dan Bapak sekalian, kalau mendengar apa yang terjadi di Wadas, apa yang terjadi di Pakel, apa yang terjadi di Wanoni, dan banyak tempat lainnya, polanya sama. Ada ancaman kriminalisasi. Jadi resmi begitu seakan-akan, karena akan ada surat pemanggilan dari Polres, Barelang, di sini ada catatannya ya, Polda Kepri, sampai Kejaksaan Agung dengan berbagai pasal. Dalam laporan itu diperinci, tapi saya tidak copy-paste ke sini, tapi mulai dari perusakan terumbu karang, jadi diada-adakan begitu. Pemanfaatan lahan tidak untuk kepentingannya, penyerobotan lahan, segala macam cara. Ini sudah pola kawan-kawan Walhi, waktu itu saya juga wawancara ya dalam konteks perlindungan human rights defender, ini sudah jadi pola yang masif sekali untuk mengkriminalkan orang-orang yang sedang bertahan di tanahnya dengan segala macam cara. Bahkan sampai biasanya tindak pidana korupsi itu juga bisa dikenakan untuk pemimpin warga begitu ya. Kemudian ada 13 Agustusnya itu juga ada yang dijemput paksa oleh polisi tapi berhasil digagalkan.
Kemudian 21 Agustusnya ada mulai warga bertahan 5 September itu didatangi secara khusus, dan pada waktu yang bersamaan warga sudah mulai dapat katanya informasi akan ada pematokan, makanya mereka kemudian menutup akses masuk ke Pulau Rempang. Nah, saya paparkan ini Ibu dan Bapak bukan sekedar ingin menampilkan sejarah panjangnya, tapi juga ingin bilang, ingin memberikan narasi yang berbeda, karena waktu itu saya diskusi dengan salah satu aparat penegak hukum yang mengatakan kami harus menggunakan gas air mata karena mereka duluan yang bawa senjata, mereka duluan yang memblokade pada tanggal 7 September. Padahal Ibu Bapak kawan-kawan bisa lihat bahwa ini sebelumnya tuh sudah ada eskalasi seperti ini, tanggal 5, tanggal 21 Agustus, tanggal 13 Agustus, bulan Juli sampai Agustus itu sudah ada tekanan-tekanan. Jadi bukannya tiba-tiba warga langsung memblokade polisi, bukan itu yang terjadi. Mereka sedang bertahan dari apa yang terjadi pada diri mereka sejak bulan Juli, paling tidak. Tapi bahkan sebelumnya juga ternyata ada upaya-upaya secara hukum. Nah, narasi yang kedua yang juga sering dimunculkan adalah ada ganti rugi untuk warga. Katanya ada nanti kampung pengembangan nelayan maritim, katanya rumah hunian tipe 45. Tapi dalam laporan yang saya kutip ini, Solidaritas Nasional untuk Rempang, saya kutip mereka karena mereka benar-benar ke lapangan ya. Diambil juga foto-fotonya bahwa ternyata belum ada tanahnya yang dijanjikan itu. Rumahnya yang tipe 45 itu belum dibangun. Jadi sementara warga akan ditempatkan di rumah susun. 10 rusun di Batam. Ya, jadi ini juga kawan saya sebelum muncul laporan ini sudah dalam sebuah grup mendiskusikan, dia bilang saya sudah ke sana, kawan saya ini kerja di pemerintahan padahal, tapi dia sendiri sering memberikan informasi yang menarik begitu ya, bahwa memang belum dibangun, hanya dijanjikan. Cuma mau dipaksa untuk relokasi dulu. Pertanyaannya kan, kenapa harus dipaksa buru-buru? Karena ada janji dengan investor. Harusnya memang yang saya dengar dalam MOU dan perjanjian-perjanjian ini, tanah itu harus sudah siap untuk dibangun sebulan setelah penandatanganan. Jadi seharusnya 29 Agustus 2023 proyek sudah harus bisa dimulai. Tapi pemerintah gagal dalam kacamata investor ya, gagal untuk memenuhi itu. Tapi makanya diundur lagi kata Pak Bahlil. Nah, sekarang saya akan masuk ke hal yang memang jadi kajian saya biasanya, hukum tata negara. Dasar konstitusionalnya apa? Ibu, Bapak, kawan-kawan bisa lihat beberapa pasal HAM di sini yang saya kutipkan. Ada pasal soal lingkungan hidup, tempat tinggal, dan seterusnya, manfaat yang sama. Jangan lupa pasal 18B ayat 2, soal kesatuan masyarakat hukum adat yang harusnya diakui oleh negara. Tapi yang warna oranye yang sebelah kiri tadi saya skip karena saya pengen fokus ke situ, Ibu dan Bapak sekalian, dan saya kuning-kuningi kata-katanya. Bahwa yang jadi soal dalam berbagai proyek strategis nasional yang sekarang jadi masalah adalah pasal 33 ayat 2 dan 3 ini. Ibu dan Bapak barangkali agak hafal sedikit karena kita sering baca ya. Katanya, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah air kita ini dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi ada dua hal yang menyatakan dalam pasal 33 ini. Satu, ada hak penguasaan oleh negara. Ini satu-satunya hak yang diberikan secara konkret dalam konstitusi kita. Tapi ada soal yang kedua, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini kan seakan-akan baik-baik saja ya, Ibu dan Bapak. Ada konteks yang kelihatannya bijak betul. Nah, tapi masalahnya di mana? Masalahnya adalah negara di sini dimaknai sebagai perwujudan rakyat. Jadi saya sudah menulis, kalau Ibu dan Bapak nanti tertarik, di majalah Tempo, kebetulan terbitnya hari ini, judulnya Problem Hak Menguasai oleh Negara. Saya taruh juga sih, nanti kalau dibagikan panitia bisa dibaca di sini. Jadi soalnya adalah, waktu, kebetulan di belakang saya tadi baru saya jelaskan juga ke mahasiswa saya, waktu pasal 33 itu dibuat pada bulan Juli 1945, yang dominan dalam
perdebatan para pendiri negara kita pada waktu itu adalah paham negara integralistik yang sudah dikritik juga ya antara lain oleh Pak Marsilam Simanjuntak. Paham negara integralistik ini, mohon maaf agak kebelibet sedikit. Paham negara integralistik ini memahami bahwa negara itu perwujudan dari rakyat dan penuh dengan kebajikan. Tidak mungkin negara menyeleweng dari apa yang diinginkan oleh rakyat. Asumsinya berat betul. Tapi waktu itu Supomo, pengusung yang utama, itu sangat-sangat mengambil gagasan ini dari Tiongkok waktu itu. Dan juga dari Jerman. Jadi gagasan bahwa kalau menurut Pak Marsilam Simanjuntak ada gagasan, ada warna Hegel dalam pandangan ini. Jadi diasumsikan bahwa negara dan rakyat itu satu. Nah, balik ke pasal 33 itu, jadi saya baca lagi nih gara-gara kasus Rempang ini saya jadi pengen tahu, saya baca lagi risalah sidang BPUPK waktu itu yang saya udah bolak-balik dan ternyata memang cara pandang Supomo itu juga mewarnai pasal 33 sehingga dia bilang betul waktu itu. Dia bilang, saya kembalikan sedikit ya, jadi dikuasai oleh negara. Tidak ada masalah karena kita mendorong kolektivisme, bukan individualisme. Sehingga kolektivisme itu diwujudkannya oleh negara yang mewakili rakyat. Gagasannya waktu itu seperti itu. Dan disetujui. Sebenarnya di titik itu tidak ada masalah karena pemaknaannya adalah kolektivisme seperti yang dulu dalam konteks hukum pribumi kita pribumi ini kan memang pakainya hukum adat. Sementara hukum modern yang kita kenal sekarang ini kan diperkenalkannya oleh kolonialisme, dibawanya oleh Belanda. Nah, jadi pada tahun 1870-an sebenarnya Belanda datang dengan hukumnya, hukum agrarianya, karena dia ingin, ya namanya kolonialisme ya pada saat itu, dia ingin menguasai tanah-tanah di tanah air kita ini, di Nusantara. Jadi dia membawa hukum tanah yang jahat ala kolonialisme sama di negara yang sekarang kita kenal dengan nama Amerika Serikat, cara mereka mengambil tanahnya orang-orang asli Amerika itu yang sekarang kita kenal dengan nama orang Indian, indigenous people-nya, juga dengan cara yang sama, langsung diklaim aja tanahnya. Nah, jadi waktu itu Belanda bawa yang istilahnya itu domain verklaring. Jadi dia mengatakan pada dasarnya semua tanah yang dia kuasai di koloninya ini adalah tanah milik negara. Jadi kalau ada yang tidak bersertifikat, dianggap milik negara. Nah, waktu itu dia pakai pola pikir itu karena 1870-an itu memang banyak perkebunan. PTPN ini kan dari Belanda dulunya ya, perkebunan teh, kopi, dan lain sebagainya. Dia mau ambil tanah-tanah orang asli Indonesia, orang pribumi. Nah, mereka paham bahwa dalam masyarakat kita ini tradisional, ya kita nggak punya sertifikat. Lah orang negaranya sebenarnya belum jadi negara, kan waktu itu kita belum jadi satu negara, masih berproses menjadi Indonesia. Jadi tentu saja dia bisa ambil, dia bilang oh ini tanah negara, set ambil jadi perkebunan baru milik pemerintah kolonial dan perusahaan-perusahaannya. Nah jadi sebenarnya kan bertentangan antara yang dimaksud dengan pola pikir para pendiri bangsa ketika melakukan pemikiran soal dikuasai oleh negara ini dengan cara pandang domain verklaring yang dibawa oleh kolonialisme. Tapi begitu masuk Orde Baru, yang modelnya Belanda inilah yang menguntungkan. Jadi waktu Undang-Undang Pokok Agraria, nomornya kan 5 tahunnya 1960. Nah itu masih pola-pola pikir yang cenderung sosialisme. Pasal 33 ini kan sebenarnya sosialisme ya Ibu dan Bapak, sebenarnya gagasannya. Itu masih terpelihara tahun 60-an. Tapi begitu masuk Orde Baru, kan diterjemahkannya berbeda. Nah, Soeharto mulai tuh Undang-Undang Kehutanan pakai istilah hutan negara. Terus tahun 93 mulai ada pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Yang pola pikirnya beda dengan pola pikir pendiri bangsa. Pola pikirnya adalah tanah adalah alat pembangunan. Tanah adalah modal. Itu saja, tapi konteksnya pembangunanisme. Nah, jadi akhirnya itu yang terjadi. Negara itu dimaknainya sebagai kepentingan umum, tapi siapa itu umum? Umum jadinya kan kepentingan umum adalah kepentingan negara. Padahal kan negara
negara itu kan bukan satu entitas yang murni penuh dengan kebajikan dan seterusnya, tapi banyak aktor dengan berbagai kepentingan. Nah, sekarang dengan berkelindannya penguasa dan pengusaha, kita bisa diskusi soal itu penyebabnya, tapi saya ringkaskan di sini sedikit, maka kepentingan pengusaha bisa menjadi kepentingan negara melalui peraturan perundang-undangan, pembajakan memang. Nah, jadi akhirnya pembangunanisme ala Jokowi menguatkan pembangunanisme Soeharto, yaitu menghalalkan segala cara untuk pembangunan. Tapi kan pembangunan di sini tidak netral. Makanya dia jadi kajian tersendiri tuh, developmentalism. Karena pembangunan development ini maknanya hanya statistik produk domestik bruto ya, GDP, dan infrastruktur fisik tanpa melihat dampaknya pada warga, baik dalam hal hasil maupun prosesnya. Hasil yang saya maksud adalah pertanyaan untuk kemakmuran, sebesar-besar kemakmuran rakyat, apa ada yang pernah bisa ngukur? Rakyatnya rakyat yang mana? Nah, kan di situ persoalannya. Nah, saya pernah nulis juga, udah lama nih soal ini ya, atas nama pembangunan. Dan jadi kalau konkretnya sekarang, kita berbicara soal proyek strategis nasional. Dia memang saya bilang mercusuar pembangunanismenya Jokowi. Karena memang Jokowi banget nih 2016 dimulai, baru kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini definisinya saya ambil dari PP, tapi intinya adalah poinnya, proyek apapun kawan-kawan yang masuk dalam wadah PSN itu jadi kayak baskom gitu. Kita masukin apa aja, dia jadi istimewa. Bayangkan sebuah baskom, kita masukin gumpalan kertas bekas, juga dia bisa menjadi berlian. Kita masukin batu yang jelek, kita masukkan ke baskom itu jadi emas. PSN adalah suatu wadah yang membuat proyek apapun akan dapat fasilitas ataupun kemudahan. Mulai dari perizinan, pengadaan lahan, pengamanannya juga mendapatkan keistimewaan. Nah, saya kira ini slide terakhir saya mau bilang, jadi gimana nih jalan keluarnya? Repot juga kalau jadi jalan keluar, karena persoalannya sangat-sangat struktural sesuai dengan judul diskusi kita malam ini. Persoalannya struktural, yaitu sebuah proyek yang memang dibuat dengan mengikuti schedule-nya investor dan lain sebagainya, intinya adalah untuk mencari keuntungan bagi negara. Yang asumsinya adalah, oh nanti ini kan untuk kemakmuran rakyat di Batam, di Kepulauan Riau paling tidak, nanti juga untuk rakyat Indonesia. Pertanyaannya, benarkah itu akan terjadi? Ukurannya mana? Dan prosesnya ternyata sangat merusak dengan pendekatan yang penuh dengan kekerasan. Nah, ini saya kutip satu dari hari ini nih beritanya nih. Pak Bahlil bilangnya ketika sudah mulai ada dorongan, dialog dulu dong. Ini kan ada kampung-kampung adat yang harus diperhatikan. Bagi mereka, ini nggak bisa seperti orang di masyarakat urban ya, tanah itu properti. Jadi kalau kita dipindahin tinggal bayar aja propertinya. Tidak begitu bagi masyarakat adat. Kata Pak Bahlil, oke deh kita dialog dulu. Tapi dia bilang begini kan, kalau kita jangan terlalu lama, nanti kita ditinggal sama investor. Jadi pola pikirnya memang menginginkan supaya ada kesuksesan untuk proyek strategis nasional ini. Jadi akan sangat susah untuk ketemu. Tapi kalau memang harus dicari jalan keluarnya, paling tidak dialog ini yang harus diperjelas, termasuk kejelasan soal penggantian dan seterusnya. Jadi saya mungkin berhenti dulu di situ ya, nanti supaya kita bisa diskusi lebih panjang karena saya sudah 15 menit lebih dikit. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan dan Ibu Bapak, nanti kita diskusi lagi. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Fitri atas pemaparannya yang sangat rinci sekali ya soal bagaimana proyek pembangunan di Pulau Rempang ini yang kemudian terjadi hal-hal yang kemudian sifatnya diskriminatif. Tentu proyek ini masuk melalui dari sejarahnya tadi sudah disebutkan tahun 2004 Pak Ibu ya, soal bagaimana pemaparan dari PT atau perusahaan yang bersangkutan, kemudian baru dengan MOU pada tahun 2004 ya, 2004 baru kemudian itu masuk menjadi proyek PSN pada tahun 2023.
Nah, tentu ini sejarah yang kemudian proses bagaimana proyek ini diutamakan oleh kebijakan negara untuk kemudian melanggengkan hubungannya dengan investor. Nah, tentu ini kemudian sudah didukung dengan secara konstitusi kita baik, cuman bagaimana pemerintah salah menafsirkan konstitusi sehingga menguntungkan investor. Mungkin kurang lebih itu pemaparan secara umum dari pemateri yang bisa saya tangkap tadi. Nanti kita perbanyak diskusi dengan Ibu. Nah, sekarang kita lanjut ke pemateri selanjutnya dengan Bapak Dr. Zahir Rusyad, SH, M.Hum, CLA. Jadi beliau akan memaparkan sedikit materinya. Atas waktu dan tempat saya persilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa dibantu saya. Saya agak bingung bisa mau bicara apa, ini sudah diborong sama Bu Bivitri ini, dan Bu Bivitri nampaknya sangat sangat menguasai terhadap situasi ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, bisa dibantu share ya, boleh ya untuk share ini. Sebagai orang Jawa, saya itu memahami satu filosofi yang mengatakan sak duwuk bathuk sak nyari duwit den taker lakoni pati. Jadi suasana kejiwaan dari masyarakat Rempang barangkali seperti itu. Jadi soal tanah itu tidak sekedar persoalan hak kebendaan belaka, tapi juga di situ ada kehormatan, ada ikatan emosional, ada ikatan spiritual dan sebagainya. Tentu seperti yang dikatakan bahwa mereka sebenarnya bukan maksudnya untuk menolak investasi. Siapa sih yang orang menolak investasi dalam hari ini? Saya kira tidak. Meskipun masyarakat tradisional seperti masyarakat Rempang tentu juga menghendaki adanya satu investasi yang kalau dikatakan itu untuk satu kemakmuran bersama. Seperti halnya bahwa profil Pulau Rempang seperti yang disampaikan oleh Bu Bivitri tadi, sehingga saya tidak lagi terlalu penting untuk saya sampaikan kembali. Yaitu di mana pada tahun 2004 ada kerjasama antara Badan Pengusahaan Batam dengan PT Makmur Elok Geraha. Perusahaan Badan Pengusahaan kerjasama Badan Pengusahaan Batam ini yang dulu itu adalah Badan Otorita Batam kalau nggak salah ya, yang ketuanya itu adalah Pak Habibie. Nah, sekian lama baru kemudian muncul tiba-tiba pada tahun 2004 itu kerjasama tersebut, dan kerjasama tersebut selama 2024 sampai dengan Agustus 2023 itu nyaris tidak ada satu kegiatan atau satu hal apapun yang menyangkut kawasan Rempang itu. Meskipun dalam kenyataan bahwa HPL yang dipegang oleh Badan Pengelolaan Pengusahaan Batam itu kemudian bekerjasama dengan perusahaan milik Tommy Winata, setelah itu apa? Nggak ada apa-apa. Dan masyarakat melakukan suatu aktivitas di situ, keluar masuknya dan sebagainya, tidak ada pencegahan, tidak ada apa, dan kawasan itu bukan kawasan kosong, tapi merupakan kawasan yang sudah berpenghuni. Dan mungkin juga tentu Pak Jokowi masih ingat ya bahwa kemenangannya pun juga di dapil itu beliau menang. Jokowi pemilih Jokowi di sana. Nah, dan pada saat itu berulang kali Jokowi menjanjikan bahwa PSN ini adanya tujuannya untuk memberi manfaat untuk rakyat, bukan maaf ya, bukan sebaliknya, justru menyengsarakan rakyat gitu. Namun kenyataannya pada 2 minggu terakhir ini
kasus Rempang itu semakin menguatkan orientasi ekonomi politik agraria pemerintah yang menguatkan kepentingan elite bisnis menggunakan label BSN dan memaksakan warga keluar dari wilayah hidupnya. Sehingga ada satu terminologi yang digunakan oleh Mahfud MD, dia mengatakan bahwa kita tidak melakukan suatu penggusuran, namun merupakan suatu pengosongan katanya. Dan memang sebagai seorang yuris itu senjata satu-satunya itu adalah bahasa, di mana bahasa itu memiliki sejuta kata, sudah bahasa sejuta makna ya. Jadi memungkinkan adanya suatu pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan kehendak yang menggunakannya itu, di mana penggunaan itu juga penggunaan bahasa itu dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Secara legal formal bahwa mengenai hukum pertanahan di Indonesia, bahwa tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah milik bangsa Indonesia yang dikuasai oleh negara. Jadi ada suatu istilahnya suatu status hukum yang berbeda. Memiliki tapi tidak menguasai. Nah, di mana sebagai penguasa tentu memiliki suatu kesempatan, suatu kewenangan untuk menjadikan kawasan itu seperti apa. Pecahnya kerusuhan Pulau Rempang itu sangat mendadak ya. Saya katakan sangat mendadak bahwa dalam 2 minggu terakhir ini terjadi langsung demikian masif, demikian represif dan demikian mengerikannya. Nah, sehingga saya bertanya, saya terus terang aja saya kurang mengerti tentang mengenai wilayah Rempang itu sebelumnya. Saya tahu baru ketika ada suatu kriminal Rempang begini, kalau Pulau Galang sejak saya masa kecil tahu bahwa Pulau Galang itu adalah sebuah pulau kosong yang dulunya dipergunakan untuk penampungan pengungsi Vietnam. Nah, Pulau Rempang, sepanjang pengetahuan saya tahu pulau itu karena saya punya keluarga di Batam, ya. Bukan pulau kosong. Gitu. Pulau yang sepanjang pengetahuan saya itu adalah pulau yang berpenghuni. Dan berpenghuni itu jauh sebelum Indonesia ada. Buktinya apa? Buktinya di sana ada makam-makam tua. Itu yang saya ketahui. Sehingga ketika saya mengatakan bahwa kemudian ada pemberian HPL, dasarnya apa gitu. Nah, baru kemudian saya mencoba cari tahu beberapa hari terakhir ini dan kemudian tahu oh begini gitu. Dan lebih jelas lagi apa yang dikatakan oleh Bu Fitri tadi bahwa oh gini. Nah, Pak ya, saya lagi kurang kena badan. Nah, bahwa secara konstitusional bahwa jelas hal ini adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konstitusi dari warga negara Indonesia, khususnya pada masyarakat Rempang. Di mana dalam pasal 33, tadi Bu Fitri itu juga menyebut pasal 33, yaitu bahwa sudah kita semua sudah tahu ya, bunyinya seperti apa. Namun di dalam empiriknya bahwa langkah pemerintah adalah melanggar prinsip konstitusi bahwa perekonomian memperjuangkan asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan. Yang kedua adalah investasi harus memperhatikan prinsip ekonomi yang sebesar-besarnya untuk rakyat. Di mana investasi Rempang Eco City tidak memanusiakan manusia dalam pendekatan yang merupakan pengkhianatan terbuka terhadap konstitusi bagi saya itu. Proyek Rempang Eco City semestinya dihentikan terlebih dahulu hingga rakyat yang
yang merupakan pemilik asli dari tempat tersebut hak-haknya terpenuhi. Maaf ya, saya kebetulan tadi gak enak badan sekali ini, jadi duh, duh siapa ini? Bentar ya. Nah, problematika yang timbul ya. Jadi pertama adalah problematika filosofi. Masyarakat adat menjadi korban pembangunan dan sengaja termarginalkan. Artinya terpinggirkan gitu ya. Nah, problematika konseptualnya bahwa praktek konsep hak ulayat yang dilakukan oleh masyarakat adat didasarkan dengan nilai magis religius yang dan bersifat komunal, di mana hal ini merupakan suatu tindakan yang kontraproduktif dengan konsep perencanaan pengelolaan rempang ekosistem didasarkan pada hukum negara yang bersifat open access. Barangkali seperti yang dikatakan oleh Menteri Agraria Pak Hadi Cahyono, dia mengatakan bahwa penduduk atau masyarakat yang tinggal di Pulau Rempang itu tidak mempunyai suatu alas hak karena tidak memiliki sertifikat. Itu adalah suatu pemikiran sungsang, saya katakan begitu ya. Jadi betul kalau dikatakan bahwa Jokowi seperti era Soeharto menggunakan suatu pola-pola penggusuran, pendudukan, dan kemudian juga dengan pola-pola pengusiran penduduk dari suatu tempat di mana untuk kepentingan satu proyek yang diberi label proyek strategis nasional. Saya kira itu adalah satu hal yang membuktikan bahwa sejarah akan berulang. Jadi berulangnya itu adalah berulang seperti ini, berulang bahwa ketika Soeharto kemudian mengingkari apa yang menjadi having wait and scarf atau suatu hal yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang nomor 5 tahun 60 dalam hal ini adalah mengenai tanah yang sebenarnya bernafaskan sosialisme. Nah, pergeseran ini terjadi untuk kepentingan apa gitu loh. Kepentingan kita ketika kita berbicara pertumbuhan ekonomi berdasarkan angka-angka. Nah, dibalikkan ketika tujuan pertumbuhan ekonomi itu apa dan untuk siapa? Ini pertanyaannya yang dikatakan oleh beberapa orang yang mengatakan benarkah demikian? Ya. Itu dikatakan sebagai satu problematika teoritis ya, di mana negara berkewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak tradisional masyarakat adat sebagai penegakan hak asasi manusia dan akses terhadap keadilan. Namun pengakuan negara terhadap masyarakat adat pun hanya bersifat restriktif. Itu kenyataannya seperti itu. Nah, setelah problematika teoritis tumbuh, maka yang muncul adalah problematika sosiologis. Terlepas dari berbagai macam pengakuan dan perizinan format yang dibuat oleh pemerintah dalam proyek Rempang itu, keberadaan masyarakat adat memiliki hubungan emosional kultural yang sangat kuat dengan wilayah dan ekosistemnya. Seperti di awal saya katakan bahwa sebagai orang Jawa saya bisa memahami suasana kejiwaan dari masyarakat Rempang tersebut. Itu kalau orang Jawa bilang saat dumum batuk, saat nyari bumi dia taker lakoni mati. Dia pasti akan bela mati terhadap tanahnya, di mana dia dilahirkan, di mana dia dibesarkan, di mana nenek moyangnya dimakamkan dan sebagainya.
Nah, ikatan-ikatan seperti itu tentu juga bertentangan dengan mengenai konversi atau pengalihan dari hak ulayat mereka menjadi hak hak pengelolaan yang akan dikuasai oleh badan-badan usaha yang mestinya dalam HPL itu kan diberikan pada badan usaha milik negara dan sebagainya. Tapi kemudian kenyataannya bahwa ada juga suatu peraturan yang membolehkan untuk diberikan pada pihak ketiga swasta sebagai kerjasama atau rekanan gitu. Nah, orientasi proyek Rembang Eco City semata-mata untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, itu kesimpulan saya. Nah, dominasi dan keberpihakan terhadap pelaku usaha pemodal besar, adanya limitasi ruang akses informasi dan sebagainya. Nah, baik bahwa dikatakan bahwa kenapa sih kok masyarakat Rembang kemudian mengalami tindakan represif itu? Apakah dalil yang diulang-ulang di dalam media dia mengatakan bahwa dia menolak investasi sehingga negara akan kehilangan investasi atau ditinggalkan oleh para investor. Sementara mereka mengatakan bahwa sebelum kami tidak menolak investasi. Tapi investasi boleh, tapi jangan menghilangkan hak kami atau melanggar hak kami atau merugikan kami itu. Itu istilahnya seperti itu. Atau menghapuskan haknya. Nah, hari ini ada tulisannya dari guru saya di 30 tahun yang lalu adalah Prof. Maria ini. Beliau mengatakan menulis di dalam sebuah artikel di Kompas ya. Kehadiran negara dalam konflik Rempong. Beliau menanyakan bahwa bentrokan yang terjadi pada tanggal 7 September 2023 antara aparat gabungan yang akan mengosongkan lahan untuk kawasan Rempong Eco City dan warga yang mempertahankan tanah yang sudah dihuni turun-temurun sejak 1834. Artinya bahwa ini jauh sebelum negara ini ada. Nah, tentu hal ini akan menyisakan suatu pertanyaan. Apakah negara hadir dalam konflik perebutan wilayah yang dikelola agraria yang tak seimbang ini? Jadi ada satu perebutan wilayah yang dikelola oleh rakyat ini secara tidak seimbang dan di mana negara hadir gitu loh. Nah, kalau kita mengatakan arah keberpihakan negara di dalam topik diskusi hari ini, tentu semua akan sepakat mengatakan bahwa itu pertanyaan retoris menjadinya. Bahwa negara hadir, tapi hadir untuk siapa? Nah, ketika negara itu dianggap sebagai representasi rakyat, di awal berdirinya negara ini yang katanya Bu Fitri itu adalah memang baiknya seperti itu. Tapi kenyataannya bahwa sekarang ini negara hadir dalam konflik pengelolaan kawasan Rempang yang tidak seimbang. Dan negara hadir ada di pihak mana? Itu arah negara. Demikian mungkin karena saya kurang enak badan, saya kira akan kita lanjutkan dalam diskusi aja ya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.